Ya. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pertemuan kita di pagi kali ini di hari Jumat. Ya, setiap hari Jumat rutin yang membahas kitab Fathur Rahman, kitab yang buku yang dipelajari oleh anak-anak semuanya di sekolah kita SD Islam Al-Um, yang mana kita sudah masuk di pembahasan bab mad ya. Kita kemarin juga sudah menyelesaikan bab maddu tabi'i ya, maddu tabi'i atau mad asli. Nah, sekarang kita masuk ke jenis mad yang kedua. Ya. Ya, sebelumnya apa ada kendala setelah 2 kali ya, 2 pekan tidak bertemu, sembari juga untuk persiapan anak-anak ujian, apakah ada kendala dari umat sekalian? Kalau hasil ujian ya alhamdulillah kelas 1 hampir sebagian besar juga sudah ya, menguasai ya, mungkin tinggal ada beberapa anak yang memang harus di-drill, yang harus didampingi terus dalam belajarnya. Kalau Ibu Nadira ini umur siapa saya lupa, umur Kinan umur siapa? Mungkin. Ya, kalau untuk kelas barat saya kurang tahu ya. Kalau untuk kelas banin ujian yang kemarin saya juga belum sempat tanya kalau sudah asal. Yang jelas kemarin kita koordinasinya masih terkait materi terakhir. Untuk pencapaian hampir sama ya, cuman memang kelas banat lebih lebih awal, lebih banyak sedikit ya. Kalau di kelas banin masih baru menyelesaikan ya maddu tabi'i, kalau di kelas banat sudah selesai waw maddu tabi'i. Ya enggak masalah, yang penting maddu tabi'inya sama-sama hampir selesai, tinggal nanti dimantapkan lagi. Karena memang secara jumlah kelas Fatimah ya, kelas 1 Fatimah itu sangat sedikit ya. Mungkin kelas 1 yang sekarang paling sedikit daripada kelas 1 yang sebelum-sebelumnya. Biasanya di angka 19, 20 ya, atau 21 anak. Kalau tidak salah tahun ini di bawah 15 kalau salah. Saya pernah lihat namanya, daftar namanya di kelas 1 Fatimah itu antara 12 atau 15. Jadi ya, sangat efektif untuk pembelajaran. Kalau di kelas banin ya banyak ya. Jadi hampir menyentuh kemarin hampir dulu awal 24, ternyata tinggal 22 ya. Jadi jumlahnya 20 anak lebih dan butuh manajemen kelas yang ya, cukup kompleks ya. Jadi memang pencapaiannya agak berbeda, lebih mundur sedikit, lebih terlambat sedikit daripada kelas perempuan. Ya, oleh kulihal tentunya tidak terlalu jauh ya pencapaiannya. Kalau tadinya ujian, pencapaian hasil ujiannya, kemampuan anak-anak dalam menjawab ujian juga sudah cukup bagus. Ya, itu tadi ya, tinggal ada beberapa nama yang harus dimantapkan lagi, didampingi, diperdalam lagi dalam latihan-latihannya. Ya, dari umat sekalian ada kesulitan atau ada kendala sampai di bab maddu tabi'i ini? Ya, kalau tidak ada, kita lanjutkan di mad ya, jenis mad yang kedua. Kan kita dulu pernah membahas bahwa jenis mad itu ada 2, mad asli dan mad far'i. Ya, mad asli dan mad far'i. Dan mad asli itu adalah mad asli itu adalah mad yang mad asal dari seluruh Quran ya. Asal mad dalam Al-Quran disebut mad asli. Mad asli itu apa ya? Mad tabi'i itu ya. Jadi mad asli itu namanya punya nama lain mad tabi'i. Disebut mad tabi'i juga kenapa? Karena ya, asal dari kata tabi'i atau tabiat ya, karena itu sesuai dengan tabiat orang Arab ketika membaca panjang sebuah huruf ya, dalam dialog atau percakapan bahasa Arab ya. Misalnya contohnya kitabun ya, apalagi
babun, sayyarotun. Kita tidak menemui memanjangkannya satu setengah harokat atau lebih. Ya mungkin kalau lebih itu ada penekanan, misalnya aglikil bab, ya, kan misalnya itu lebih dari 2 harokat, itu cuma sekedar penekanan ya. Cuman intinya ketika memanjangkan huruf ya, itu ya durasinya atau kadarnya ya seperti itu ya. Jika dihitung seperti 2 huruf, 2 harokat. Ya, itu nama madu tabi'i diambil dari situ. Tabiat orang Arab ketika membaca sebuah kata. Dan disebut mad asli karena mad tersebut adalah asal dari seluruh mad di dalam Al-Quran. Yaitu kemarin sekilas tentang madu tabi'i dan juga huruf mad juga kita sudah pelajari, sudah kita lalui. Yaitu huruf mad ada 3 ya. Seluruh mad pasti berkaitan dengan 3 huruf ini ya. Alif, ya, dan waw. Cuman ada beberapa mad yang terkait sama terkait dengan huruf-huruf tertentu dan tidak semua huruf. Tapi intinya huruf mad ada 3 menyesuaikan dengan harokat huruf sebelumnya. Nah, kita masuk ke mad far'i yang pertama di buku ini ya. Ada mad far'i yang pertama di dalam buku ini adalah mad badal. Baru saya zoom dulu. Ya, silakan dibuka di halaman 36 ya, yang membawa bukunya. Halaman ya 36. Madu badal. Apa itu madu badal? Ya, kita baca dulu penjelasan singkatnya di sini. Idza subiqa harful maddi, yakni alif aw waw awil ya bi hamzah wa lam yakun ba'dahu hamzatun aw sukunun, yusamma maddu badal. Ya. Jika ya huruf mad ya, yaitu huruf alif atau waw atau ya itu ya didahului oleh huruf hamzah. Ya, maksudnya didahului ini apa? Ya, hamzah dulu baru huruf madnya. Ya, hamzah dulu baru setelah itu ada huruf mad. Ya, entah itu alif atau waw atau ya, dan tidak ada setelah hamzah tadi itu ya, tidak ada setelahnya tidak ada setelah huruf mad tadi ya. Jadi ada hamzah alif, ada hamzah waw ya, ada hamzah ya. Nah, itu namanya madu badal. Tapi kalau setelah huruf alif, waw, dan ya ini ada hamzah atau huruf sukun, nah itu nanti beda lagi. Jadi kalau ada huruf hamzah terus ada huruf mad dan tidak ada huruf hamzah lagi atau huruf sukun setelahnya, maka dinamakan madu badal. Ya, intinya ya, kalimat ringkasnya adalah jika hamzah didahului oleh mad. Ya. Jika huruf mad didahului oleh huruf hamzah. Kaidah yang kedua, hamzah setelah huruf hamzah tadi tidak ada hamzah lagi. Setelah huruf mad tadi tidak ada hamzah lagi atau tidak ada huruf sukun. Nah, jadi itu dinamakan maddu badal. Jadi maddu badal ini apa namanya? Sebenarnya ada 2 jenis. Ya, maddu badal asli dan maddu syabih bil badal. Itu nanti ada penjelasan sendiri. Kita sekarang masuk di sini dulu. Ya, di situ ada contoh tahajinya. Ya, bisa dilihat situ. Intinya kalau menjelaskan ke anak-anak ya cukup huruf mad huruf hamzah yang dipanjangkan. Cukup seperti itu aja kalimat ringkasnya, kalimat mudahnya. Ya, huruf hamzah yang dipanjangkan. Jadi kalau ada huruf hamzah dipanjangkan namanya maddu badal. Atau istilah lainnya maddu tabi'i yang khusus untuk hamzah. Nah, itu yang kalimat mudah seperti itu. Jadi tahajinya juga sama ya, hampir sama, cuman tinggal diganti namanya. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari alif maddu tabi'i harokatan, waw maddu tabi'i harokatan, ya maddu tabi'i harokatan. Nah, sekarang diganti
alif maddu badal harokatan, waw maddu badal harokatan, dan ya maddu badal harokatan. Ya, cukup mengganti tabi'i dengan badal. Panjangnya juga 2 harokat. Ya. Sekarang kita contohkan dulu kajinya, ya. Setelah itu baru kita praktek, ya, partisipasi dari umat sekalian. Ya, silakan dilihat ya di situ. Sekarang apa namanya? Saya contohkan sendiri, ditirukan masing-masing di sana. Nanti setelah itu satu persatu mencoba. Ya, tahajudnya saya perinci dulu ya, biar paham di situ. Ada huruf hamzah, hamzah fathah a, alif maddu badal harokatan a, za, aza, ro, azaro. Kalau mau lebih ringkas lagi ya langsung apa ya, a tanpa merinci. Ya, kalau dirinci atau dipecah tadi huruf dengan hamzah dengan harokatnya tidak masalah. Kita kalau dilangsungkan biar lebih cepat juga tidak apa-apa. A, alif maddu badal harokatan a, ma, na, amana. Ya, silakan kita minta partisipasi dari umat sekalian ya. Dari Ummu Azam. Ya, bisa ya. Langsung mencoba. Hamzah fathah a, alif maddu badal harokatan a, ma, na, amana. Iya. Jadi, nah ini baru kita masuk ke sini ya. Jadi kata azaro dengan amana ini yang ada 2 jenis maddu badal yang tadi sempat kita singgung tadi. Ya, itu sekedar wawasan untuk orang tua saja ya. Jadi kata azaro atau adama itu namanya maddu badal asli. Ya, maddu badal asli. Mad syabih bil badal. Jadi kalau kata azaro atau adama itu namanya mad syabih bil badal. Jadi sebenarnya maddu badal itu dinamakan badal karena arti kata badal itu adalah pengganti. Ya kan kita sering mendengar kata istilah badal, badal imam atau badal khotib ya, badal ya, banyak ya badal. Intinya di bahasa Indonesia sudah ada beberapa istilah dari bahasa Arab ya, salah satunya mungkin badal itu tadi. Badal artinya pengganti. Jadi sebenarnya maddu badal itu dia mengganti huruf hamzah yang kedua. Contohnya di kata amana sama atina ini. Ya kata, bentar, saya kasih dulu. Nah ini ya yang saya lingkari. Di situ terlihat ya. Saya lingkari di situ. Nah, lihat di situ ada coretan umat, kelihatan ya? Atau hitam layarnya? Kelihatan Ustaz. Ya, di situ yang saya lingkari itu namanya maddu badal asli. Kenapa? Karena dia asalnya adalah 2 huruf hamzah. Hamzah yang pertama itu a tadi, terus ada hamzah yang kedua. Ya, jadi asalnya adalah a'mana atau a'tina. Nah, karena orang Arab itu agak kesulitan mengucapkan 2 huruf hamzah yang berdampingan. Nah, jadi hamzah yang kedua itu diganti dengan alif. Itu asal muasalnya seperti itu. Ya, jadi orang Arab itu agak kesulitan mengucapkan hamzah berharokat yang bertemu dengan hamzah sukun. Nah, oleh karena itu hamzah sukun tadi itu diganti dengan alif, diganti dengan ya, diganti dengan waw. Nah, seperti itu. Itu di di riwayat kita, riwayat Hafiz an Asim dari jalur Syatibiyah, itu dibaca dengan maddu badal 2 harokat. Itu asal muasal. Tapi kalau kata azaro, adama, dari sananya memang panjang, ya.
Ini kata asal apa namanya kata Adam itu memang dari sananya Adam, bukan Adam. Azaro juga bukan Azaro tapi Azaro. Memang dari sana sudah asli panjang. Nah, ini yang dinamakan mad syabih bil badal. Ini cuma sekedar wawasan aja ya. Jadi intinya madu badal adalah dinamakan badal karena dia menggantikan hamzah sukun yang kedua itu. Jadi untuk mempermudah pengucapan untuk orang Arab. Tidak dibaca mana atau atina, tapi dibaca mana, atina. Baik, itu sekedar wawasannya. Kita lanjut dulu. Ummu Ihsan ya kalau salah, Bulavena ini. Iya, Ustaz. Yang ketiga. A. Alif madu badal harakatan ada adama. Lanjut Ummu Kinan. Ya, Ustaz. Yang keempat silakan. Alif madu badal harakatan Ini tadi yang hamzahnya yang pertama sudah ya? Tadi kok saya nggak dengar. yang keempat. Yang ini maksudnya hamzahnya dulu tadi sudah dibaca? Oh, sudah ya. Ya. Hamzah, oh ya Hamzah. Ya, hamzah dulu. Hamzah. Langsung aja apa? A. Alif. A. Alif madu badal harakatan. Ti. Dibaca. Lanjut. Ti. Ati. Nah. Atina. Huruf terakhirnya belum? Oh, alif madu tabi'i. Ya. Harokatan. Nah. Langsung aja. Atina. Atina. Ya. Lanjut di baris yang biru ada Ummu Zaidan ya kalau salah ya. Iya, Ustaz. Ya kan? Yang biru ya, Ustaz. Ya. Alif hamzah dhamma waw madu badal fi. Lanjut Ummu Jasmine kalau salah Bu Feni. Iya, Ustaz. Alif madu tabi'i harokatan. Alif madu. Alif madu badal harokatan. Ma'abi. Ya, lanjut Ummu Azam, silakan. Alif waw madu badal harokatan. Ya. Jadi di situ jangan sampai terkecoh ya. Di situ ada huruf ya yang tidak ada dhabatnya atau titiknya, dan juga sebelumnya ada huruf kasroh. Ya, biasanya kadang-kadang ada yang bingung, ini ya apa ya fathah atau ya madu tabi'i. Nah, jadi dilihat ya tandanya atau harokatnya. Kalau ada tanda fathah berarti dia ya yang berharokat, bukan ya mat atau ya sakinah. Nah, nanti kalau di atau diwakafkan, ya, setelah kita baca dan wakaf di sini, ya, makanya maka ya-nya berubah jadi ya madu tabi'i uhi. Nah, kalau wakaf di kata ini. Tapi kalau dibaca lanjut atau wasal uhiya, ya-nya berharokat, hidup lagi dia. Ya, lanjut Ummu Ihsan. Waw madu badal harokatan. Iya. Baik. Lanjut Ummu Kinan. Warna hijau. Yang pasti ini. Ya. Alif madu badal harokatan. Alif madu. Oh, itu ada tanda atas. Tanda atas sama ini. Yang mana? Ya, ini alif betul. Cuman alifnya alif mat apa? Alif madu tabi'i. Iya, betul. Jadi alif madu badal itu khusus untuk hamzah.
Jadi Oh, madu ya, madu tabi'inya hamzah itu namanya madu badal. Itu kalimat gampangnya. Jadi hamzah yang ya, dipanjangkan itu hamzahnya. namanya madu. Ya. Jadi kalau khusus untuk huruf hamzah bukan madu tabi'i namanya madu badal. Ya, silakan lanjut. Kho, alif madu tabi'i. Kho, si. Madu tabi'i Kho, harokatan. Alif madu alif mad. tabi'i. Kho, alif madu tabi'i harokatan. Kho, si. Kho, si. I. Kho, si. I. Ya madu harok. Ya madu tabi'i harokatan. Ya madu Ya madu tabi'i. setelah huruf hamzah Oh ya, warna ya merah. madu Nah, jadi badal ya beda. ya, jadi Ya, yang warna merah ya itu madu dibantu. badal. Mhm. Ada hamzahnya. Ya madu badal harokatan. Khosiina. Khosiina. Ya, itu. Jadi di sini dibantu dengan warna merah ya madu badal. Ya, lanjut. Ummu Zaidan. Yusuf. Hamzah fathah a. Alif madu badal. A ta. Ata. Alif madu tabi'i harokatan. Ata. Atahu. Mu. Atahamu. Baik, alhamdulillah. Ya, lanjut Ummu Jasmine. Li. I. Alif madu badal harokatan. Huruf mati apa? Hamzah. Ya, li betul. Terus? Enggak. I. Ya, setelah i. Setelah i lanjut hurufnya apa? Hamzah madu badal gitu Ustaz. Bukan, ini yang saya lingkari itu. Oh iya. Oh Ustaz. Iya, no. Silakan diperbaiki. Li. Ya madu badal harokatan. Li. La. Alif madu tabi'i harokatan. La. Fi. Ya, alhamdulillah ya. Jadi saya sampai dibaca alif semua ya, menyesuaikan dengan hamzahnya. Jadi kalau hamzahnya kasroh, huruf matnya ya seperti mandubi kemarin ya. Lanjut Ummu Alif madu badal harokatan. Asaroka. Asaroka. Coba. Asaroka. Ya, biasa. Jadi kafnya mungkin sudah terbiasa dengan ada nafasnya. Ya, nanti pelan-pelan kurangi ya, nafasnya, udaranya. Ya, lanjut Ummu Ihsan, kota pink yang pertama. Oh iya, ini sekarang sudah hampir ini ya, hampir selesai kita masuk kata hajinya, kata haji apa namanya, syahid. Ya, jadi dari halaman awal, halaman 5 huruf hijaiyah sampai maddu tabi'i, anak-anak masih belum belajar syahid atau dalil. Syahid itu adalah dalil. Syahid itu dalil pendukung adanya sebuah hukum tajwid. Nah, di sini kita syahid atau dalil yang ada di kitab Fathur Rahman ini diambil dari matan tajwid, yaitu Manzumah Tuhfatul Atfal yang nanti dipelajari di kelas 4 sampai kelas 6. Nah, jadi kalau anak-anak belajar kitab ini ya minimal mereka sudah ada tabungan 5. Ya, kalau saya 5 berapa? 1 2 3. Ya, 5 ya. 5 syahid atau 5 bait dari Manzumah Tuhfatul Atfal. Ada 5 bait ya dari Manzumah Tuhfatul Atfal yang nantinya akan dihafalkan oleh anak-anak di kelas 1 dan kelas 2 melalui kitab ini. Nah, ini bait yang pertama atau syahid yang pertama yang nanti akan dihafalkan oleh anak-anak. Ya, ini adalah syahid dari maddu badal. Dalil adanya maddu badal dalam tajwid. Ya, jadi sekilas tentang Manzumah Tuhfatul Atfal itu adalah manzumah atau bait-bait ya, bait-bait syair Arab
yang disusun oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala, ya, yang beliau memang salah satu ulama ahli dalam ilmu tajwid. Ya, jadi beliau menulis sebuah matan atau manzumah syair, ya, yang menulis tentang ilmu tajwid untuk pemula. Jadi kan dinamakan Tuhfatul Atfal. Tuhfah itu kan hadiah, atfal itu anak-anak. Jadi hadiah untuk anak-anak. Jadi memang sebenarnya ya idealnya ini memang dipelajari untuk anak-anak, ya, untuk anak kecil. Meskipun kalau kita belum bisa bahasa Arab, ya, kalau di Arab sana kan sudah memang bahasanya Arab, ya, tapi kita di sini mau mengenalkan, ya, kebiasaan atau budaya untuk mulai menghafal matan-matan ilmiah, manzumah. Sebenarnya manzumah atau matan itu tidak hanya dalam ilmu tajwid, banyak, ya. Ada matan ada manzumah dalam bidang akidah, fikih, usul fikih dan lain-lainnya banyak, ya. Dalam ilmu nahwu juga ada manzumahnya atau syairnya. Nah, ini salah satunya saja, ya. Jadi manzumah atau matan yang berbentuk matan yang bentuknya syair, ya, matan yang bentuknya syair dalam bahasa Arab yang menjelaskan tentang ilmu tajwid. Ya, kita baca dulu, ya. Silakan coba. Sekarang gilirannya Ummu Jasmine, ya, kalau salah, ya. Oh, gilirannya Ummu Isa ada? Ummu siapa sih? Saya lupa. Ya, gilirannya Ummu Isa ada. Ya, coba kita minta bantuan partisipasinya, nanti silakan yang lainnya menyerukan. Kita baca dulu syahidnya. Sebenarnya syahidnya ini dibaca ketika menyelesaikan sebuah contoh bacaan. Misalnya tadi selesai atharoka, kan tadi ada membetulnya alif mad badal harokatan atharoka syahid mad badal, baru disebutkan. Sekarang kita menyebutkannya di akhir contohnya, ya, mendekati akhir. Kita baca dulu, baru nanti kita lancarkan. Silakan Ummu Ihsan diikuti, ya. Syahid maddu badal. Madu badan. Syahid maddu badal. Syahid madu badan. Au quddimal hamzu. Au quddimal hamzu. Ada di bawah sendiri itu, ya, yang warna hijau. Silakan semuanya dibaca. Anak-anak Gimana? Kayak anak-anak ini, Yang iya, nanti kayak anak pernah mendengar. ya. Oh iya, dulu, ya, seperti itu. Persis seperti itu. Au quddimal hamzu. Au quddimal hamzu. Alal maddi. Alal maddi. Waza. Waza. Nah, ini potongan bait yang pertama. Jadi mirip kayak apa, ya? Kayak pantun, ya. Mungkin dalam bahasa Indonesia, di bahasa kita itu namanya kayak pantun. Ada sajaknya. Sajak itu kan kalau salah akhir sebuah bait, ya kan, itu ini akhirnya sama-sama huruf dzal. Ada umuzian nggak di sini? Saya nanti takut disalahin, ya. Ada dosen bahasa Indonesia soalnya. Nggak ada, ya, nggak hadir, ya, nggak apa-apa. Nanti bisa ditanyakan ke beliau yang lebih ahli. Jadi kalau nggak salah itu mirip dengan pantun, ya, atau ya intinya ada sajaknya itu, ya. Akhiran katanya sama. Jadi kalau dalam bahasa Arab juga hampir sama, ya. Entah itu akhirannya dzal semua, atau ada juga namanya manzumah ro'iyah. Nah, itu belakangnya huruf ro semua. Ada namanya manzumah lamiyah. Itu huruf setiap akhir baitnya lam semuanya. Kalau ini tidak ada nama khususnya, cuman setiap potongan baitnya akhirannya sama. Nah, kita coba ngintip, ya, ngintip di halaman setelahnya. Nah, ini kalau di halaman 37 itu huruf akhirnya dal syaddah semuanya. Ba'da mad, yu'ad. Jadi hurufnya sama-sama. Lalu di halaman 38, nah, belakangnya huruf lam sukun semua sama. Itu untuk mempermudah hafalan. Ya, untuk mempermudah hafalan, mempermudah bacaan.
Baik, kita kembali lagi ke sini ya. Au quddimal hamzu, silakan diikuti lagi. Au quddimal hamzu Alal maddi wa dha. alal maddi wa za. Au quddimal hamzu alal maddi wa dha. Au quddimal hamzu alal maddi wa za. Ya, itu pakai nada yang kelas 4. Enggak apa-apa. Itu memang sebenarnya kalau di dulu Zaidan di Ruak pakai irama yang mana? Kalau boleh tahu sama Zaidan. Yang irama yang kayak si Haiman itu atau Au quddimal hamzu 'alal masih maddi pakai? wa dha. Ya. Gitu Ustaz. Ya, berarti masih pakai yang di Fathur Rahman ya. Jadi memang nanti ada perbedaan. Kalau sudah kelas 4 itu iramanya agak datar sedikit ya untuk memperbaiki bacaan memang. Tapi untuk kelas 1, kelas 2 kita pakai irama yang di Fathur Rahman untuk biar iramanya ceria, biar anak-anak senang dulu. Jadi memang kadang ada beberapa huruf yang tidak sesuai tajwid atau ya kadang-kadang intinya untuk membuat mudah dulu bacaannya. Yang diingat iramanya dulu. Ya, kita baca dulu sesuai dengan yang di kelas 1 untuk memudahkan anak-anak. Au quddimal hamzu 'alal maddi wa dha. Coba ditirukan Ummu Ihsan. Au Quddimal hamzu alal au quddimal hamzu alal maddi wa dha. Bisa alal maddi wa za. ya. Enggak apa-apa, nanti anak-anak insya Allah lebih cepat nangkepnya nanti ketika di kelas. Yang penting orang tuanya kenal dulu ya. Lanjut Ummu Kinan, kita lanjut di potongan yang kedua, potongan bait yang kedua. Ummu Kinan. Ummu Kinan tidak ada? Oh ya, Ustaz. kita lanjut ya di potongan bait yang kedua. Tadi sudah yang pertama ya, au quddimal hamzu 'alal maddi wa dha. Nah, sekarang lanjutnya. Silakan diikuti. Badal amanu wa imanan huda. badal ka amanu, silakan diikuti. Badal ka amanu Wa imanan huda. Badal ka amanu wa imanan huda. Badal ka amanu wa imanan huda. Ya, kita ada lagunya enak, gampang bacanya. Jadi dilakukan itu memang untuk memudahkan anak-anaknya. Jadi kita baca dari awal lagi. Silakan diikuti ya, coba. Au quddimal hamzu 'alal maddi wa dha. Coba. Au quddimal hamzu 'alal maddi wa dha. Au quddimal hamzu 'alal maddi wa dha. Badal ka amanu wa imanan huda. Badal ka amanu wa imanan huda. Masya Allah, alhamdulillah ya. Mudah ya, tinggal diulang-ulang hafal nanti insyaallah. Ya. Jadi sekarang kita ngajinya Ustaz. ya mudah insyaallah. Masih satu bait ada lagunya. Ya, jadi kita mulai dari sini di kotak P ini nanti kita setelah selesai tahajud satu kotak disebutkan syahid. Ya, silakan Ummu Ihsan kotak pink yang pertama di tahajud, setelah itu disebutkan syahidnya. Silakan. ma'a hamzah Alif mad al harakatan ma'a ri ma'aribu apa ini Ustaz? Syahid maddu badal. Syahid maddu au quddimal hamzu 'alal maddi wa dha. Badal amanu wa imanan huda. Masya Allah, sudah hafal.
Ya, alhamdulillah ya. Nanti hafal sendiri insyaallah. Ya, lanjut. Siapa tadi sebutannya? Ummu Kinan, ya silakan. Kotak pink yang kedua. Al alif maddu badal harokatan amini ya maddu tabi'i harokatan aminina Syahid maddu badal. syahid maddu badal au quddimal mahzu alal mahdi wada badal ka amanu wa imanan huda. Masya Allah. Alhamdulillah. Lanjut. Ummu siapa sekarang? Ya, Ummu Zaidan, silakan. Kotak pink yang ketiga. Hamzah fathah a, alif madu badal, a Harokatan. kho, astagfirullah. Alif madu badal harokatan, a kho, ru, khoru, waw madu tabi'i harokatan, akhoruna, syahid madu badal, au quddimal hamzu alal maddi wadda, badal ka amanu wa imanan khuza. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, lanjut. Ummu Jasmin. Ummu ya. Silakan. Alif maddu badal harokatan asafu waw maddu tabi'i harokatan asafuna alif maddu tabi'i harokatan asafuna syahid maddu badal Ya, silakan. au quddamal hamzu alal pakai kasroh. Au quddi. Ya, jadi au quddimal hamzu alal maddi waza badal ka amanu wa imanan khuza. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, jadi untuk tambahan wawasan ya. Jadi kelihatan. ya, jadi kalau penulisan standar mushaf dengan standar kitab atau kamus itu berbeda ya. Jadi kalau kasroh itu dia ditulisnya di bawahnya tasydid. Ya, jadi itu dibaca kasroh bukan fathah. Jadi bukan kudda tapi kuddi. Jadi nanti ketemu. Jadi kalau misalnya kapan-kapan buka kitab bukan kitab ya, kitab kuning ya, atau kitab bahasa Arab ya, kitab-kitab yang ditulis dengan bahasa Arab atau kamus, itu nanti akan menemukan bahwa kalau ada kasroh yang ditulis dengan tasydid, ya kasrohnya itu di bawahnya tasydid, bukan di bawahnya huruf. Ya, jadi nanti biar tidak ketukar ya. Jadi itu dibaca au-quddi ya, bukan au-qudda. Baik, lanjut di Ummu Azam. Silakan di kotak kuning yang pertama. Alif madu badal harokatan yu'akhidhu syahid madu badal au quddimal hamzu alal maddi wadha badal ka amanu wa imanan huda. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, lanjut Ummu Ihsan. Ummu Ihsan ada? Ya, Ya silakan. Ustaz. Kotak kuning yang kedua. Waw madu badal harokatan ru'usu Terus syahid madu badal quddimal hamzu alal maddi waza badal ka amanu wa imanan hiza. Barakallahu fiik. Lanjut Ummu Kinan.
Jilid 1. Ya, to, ya, to, u, waw Ya maddu to badal dibaca u. harokatan. Ya to u. Ya, to, u, waw maddu badal harokatan. Ya, to, u, Ulangi. ya, to, u, ya, to, u. Ya betul. Terus? Nah, ya, to, u, ya, ya, to, u, nah. Iya. Silakan syahidnya. Syahid maddu badal au quddimal hamzu alal maddi wa za badal ka amanu wa imanan huda. Masya Allah. Ya, terakhir Umu Zaidan, silakan. Ya Ustaz. Alif hamzah dhamma u, waw madu badal harokatan, tu, waw madu tabi'i harokatan, tu, alif sirrin mustadir la yunqa, tu, syahid madu badal au quddimal hamzu alal maddi wa dha badal ka amanu wa imanan khudha. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fiikunna. Ya, kita sudah menyelesaikan membaca contoh-contoh bacaan dari mad. Ya, dari sini ada yang ditanyakan atau ada yang masih bingung atau perlu diulangi yang belum jelas? Ya, jadi ini ya kita belum sampaikan tadi ya. Jadi mad far'i itu ada dua jenis. Mad far'i yang disebabkan oleh hamzah dan mad far'i yang disebabkan oleh sukun atau huruf sakinah. Ya, sukunnya itu ada sebabnya. Nah, jadi dia menyebabkan adanya mad far'i. Nah, ini adalah jenis mad far'i yang disebabkan oleh hamzah. Al-maddu bisa babil hamzah. Jadi nanti anak-anak di halaman selanjutnya juga akan belajar mad far'i yang disebabkan oleh hamzah. Ada maddu mutasil, selanjutnya juga ada namanya maddu munfasil. Nah, jadi sudah masuk di mad far'i yang disebabkan oleh hamzah. Nanti anak-anak akan belajar mad far'i yang disebabkan oleh sukun itu di kelas 2 insyaallah ya. Ada mad arid sukun dan mad lazim. Ya, ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut di tahajji Al-Quran atau yang belum jelas? Ya, terkait tadi ada dua jenis maddu badal, maddu badal asli dan maddu syabih bil badal. Ya, mad yang menyerupai dengan maddu badal itu intinya sama ya, sama-sama maddu badal dibaca dua harokat, cuman dia ada dua jenis seperti itu karena memang melihat dari asal katanya. Asal katanya dia dua hamzah atau memang hamzah yang panjang, baru nanti masuk ke dua kategori tadi. Ya, intinya sama-sama maddu badal dibaca dua harokat seperti maddu tabi persis ya. Hanya saja khusus untuk huruf hamzah. Ya baik, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ke tahajji Al-Quran. Kita kemarin terakhir di surat Al-Adiyat ya, saya ingat kita di surat Al-Adiyat terakhir. Jadi kita sekarang lanjut di surat Al-Zalzalah. Sudah saya tampilkan dulu. Ya, sudah terlihat ya. Nah, kita sekarang masuk di surat Al-Zalzalah. Ya, dan nanti juga anak-anak masuk di sini insyaallah ya di kelas 1. Baik, kita tahajji di ayat pertama, mungkin kita ambil ya minimal sampai 3 ayat ya. Kalau waktunya mencukupi kita nanti lanjut di ayat keempat atau 5 ya. Intinya minimal kita coba di 3 ayat pertama. Ya, kita coba ya, bismillah. Kita baca dulu kita baca dulu ta'awudnya dan basmalahnya, nanti seperti biasa nanti kita minta partisipasi untuk mengikuti contohnya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang gilirannya Ummu Jasmine ya, silakan. Ya Ustaz. Sudah siap ya? Coba dibaca dulu ta'awudz dan basmalahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan sudah dibuka ya mushafnya atau melihat di layar, silakan terserah nanti. Kita mulai ya. I. Ya. I. Za. Za. Iza. Alif maddu tabi'i harakatan. Alif maddu tabi'i harakatan. Iza. Zu. Lam sakinah. Zul. Zi. Zulzi. La. Zulzila. Ti. Zulzilati. Idza zulzilati. Ya. Lanjut Ummu Azam. Ya, lanjut ya, kita lanjutkan. Hamzatu waslin. Tasqutu waslan. Nabda'u biha a. Lam qamariyah muzharah. Al a. Ra sakinah. Al ardu. Ya, jadi tidak terjeda ya. Meskipun dia sifatnya bukan sifat rokhawah yang suaranya mengalir, tapi dia sifatnya bainiyah atau tawasud pertengahan, dia suaranya tetap mengalir tapi tidak sepanjang huruf-huruf rokhawah. Intinya jangan sampai terjeda al-ardu ya, tapi dialirkan ya sewajarnya seperti biasanya al-ardu itu. Kita gabung ya sekarang, kita sambung. Idza zulzilatil ardu. Zi. Lam sakinah. Zil. Zilza. Alif maddu tabi'i harakatan. Zilza. La. Zilzala. Ha. Zilzalaha. Alif maddu tabi'i harakatan. Zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Alhamdulillah. Ya, lanjut Ummu Ihsan. Ya Ustaz. Oke, kita masuk di ayat kedua ya. Wa. Kha sakinah. Wa akh. Ro. Wa akhra. Ja. Wa akhraja. Ti. Wa akhrajati.
Hamzatu waslin taskutu waslan. Hamzatu waslin taskutu waslan. Nabda'u biha a. Nabda'u biha a. Lam qamariyah mudharah. Lam qamariyah mudharah. Al Al a. a. Al a. Al a. Ra sakinah. Ro sakinah. Al ar. Al ar. Du. Du. Al ardu. Al ardu. Wa akhrajatil ardu. Wa akhrajatil ardu. Ya, lanjut. Silakan Ummu Kinan. Ya, silakan Ummu Kinan. Ye. Kita lanjutkan di akhir ayat kedua ya. A. A. Sa sakinah. Sya sakinah. Sa sakinah. Sa sakinah. Ya, betul. Ko. 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 Asko. Alif maddu tabi'i harakatan. Alif maddu tabi'i harakatan. Asqo. Asko. La. La. Asqola. Askola. Ha. Ha. Asqolaha. Askolaha. Alif maddu tabi'i harakatan. Alif maddu tabi'i harakatan. Asqolaha. Askolaha. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa akhrajatil ardu askolaha. Lanjut. Silakan Ummu Zaidan. Ya Ustaz. Ya. Wa. Wa. Oh. Wa qa. Oh. Alif maddu tabi'i harakatan. Alif mandu tabi'i harakatan. Wa qa. Oh. La. La. Wa qala. Wa qala. Hamzatu waslin taskutu waslan. Nabda'u biha a. Hamzatu waslin taskutu waslan nabda'u biha a. Lam qamariyah mudharah. Lam qamariyah muzharah. Al Al. i. I. Al i. Al i. Ya, di situ ada huruf nun sakinah ya, huruf nun yang tidak ada harokatnya. Itu dinamakan nun sakinah. Karena memang tanda sakinah di mushaf standar Rasul Utsmani ya, mushaf Madinah ya, ada nun sakinah yang tidak ada tandanya. Itu berarti dia nun sakinahnya, huruf nunnya tidak dibaca dengan izhar atau jelas. Itu kira-kira hukumnya apa Ummu Zaidan? Ikhfa. Masih ingat tahaji ikhfa-nya? Lupa Ustaz. Afwan. Tapi dulu pernah diajarin ya di ruang ya sama Ustaz Salman atau ya. Pernah Ustaz. Cuma nggak ada di foto Rahman gitu. Iya betul, memang tidak ada di foto Rahman ya. Jadi intinya memang dikenalkan tahajinya biar ya perkenalan saja ya, dan memang untuk dikenalkan. Terus yang terpenting adalah prakteknya, pengucapannya, ikhfa-nya, karena memang huruf ikhfa hakiki ini dia paling banyak ya, yang di hukum nun sukun dan tanwin ini huruf ikhfa itu paling banyak, dan ikhfa sendiri ada 3 tingkatannya ya. Intinya dia nun sukunnya dibaca samar ya, ketika bertemu dengan 15 huruf. Ya kita tahaji dulu ya, sekalian mengenalkan ke umat yang lain. Nun sakinah mukhfa. Nun sakinah mukhfa. Li inda sinil maftuha.
inda sinil maftuhah bi gunnah harakatain. bi kunna harokatain. Jadi tajnya agak panjang. Nun sakinah mukhfa inda sinil maftuhah bi gunnah harakatain. Nah, intinya nanti ketika anak-anak mulai masuk di tilawah Al-Qur'an ya, untuk ummahat semuanya, nun sakinah ini dia dibaca jelas aja nggak apa-apa ya. Al-insan. Yang penting dikasih tahu ke anak-anak bahwa nun sakinah ya, selain idhar ya, kalau di mushaf ini yang kita gunakan sekarang ini, kalau ada tanda sukunnya berarti dia dibaca jelas idhar. Nah, lawannya berarti nun sakinah, huruf nun yang tidak ada tandanya berarti dia dibaca ditahan, dilamakan gunahnya. Al-insa ya, meskipun samarnya membacanya belum samar ya, masih menggantung gitu ya, apa yang penting belajar mengucapkan gunah dulu ya, menyempurnakan gunah dulu, baru nanti pelan-pelan pengucapan menyamarkan huruf nunnya atau tanwinnya nanti di tahapan selanjutnya. Nah, intinya nun sakinah yang tidak ada tandanya itu dipanjangkan, bukan dipanjangkan ya, ditahan, gunahnya ditahan. Al-insa ya, karena meskipun sebenarnya bukan seperti itu pengucapannya, yang benar kan nunnya disamarkan al-insa. Dengar bedanya ya yang lainnya, semoga bisa mendengar ya perbedaannya. Jadi yang pertama kan masih idhar bigunah ya, namanya idhar bigunah. Idhar ada gunah tambahannya. Tapi kalau sebenarnya itu nunnya memang disamarkan ya, langsung samar al-insa itu. Ya, silakan ditirukan Ummu Zaidan. Al-insa. Al-insa. Ya, silakan dilanjutkan coba. Alif maddu. Alif madu tabi'i harokatan. Al-insanu. Al-insanu. Dari awal silakan. Wa qala al-insanu. Ya, tinggal nanti selain ikhfa hakiki ini yang kita bahas ini, dia punya 3 tingkatan ya. Ikhfa hakiki ini juga dipengaruhi oleh huruf ikhfa-nya itu sendiri. Kan tadi kita sudah bilang huruf ikhfa tadi ada 15 ya. Dari 15 huruf tadi itu ada huruf-huruf tebal, huruf-huruf isti'la, yaitu ada huruf yang bukan selain huruf kha dan ghain. Ya, berarti ada huruf qaf ya, huruf ta, qaf, ta, dha, sad, dha, sad, dad. Nah, ada 5 huruf ya, 5 huruf tebal. Berarti dia gunahnya juga ikut tebal. Nah, sedangkan huruf sin ini dia hurufnya tipis, jadi gunahnya jangan ikut tebal. Gunahnya tipis. Al-insa. Ya, coba kita baca dari awal lagi ya. Wa qalal insanu. Coba. Wa qala al-insanu. Tipis sekarang ya. Lanjut, kita lanjutkan di Ummu Jasmine ya. Silakan. Ya, silakan kita lanjutkan ya di ayat ketiga yang terakhir. Ma. Ya, kita coba, itu masih mudah insya Allah. Coba silakan ditahan sih. Yang malaha ya? Ya, betul. Ma alif maddu tabi'i harakatan ma la alif. Apa Ustaz? Ya, betul. Sama, tetap. Oh, tetap bukan Iya, meskipun sukun itu. Bukan, kalau ada sukun itu ada huruf lagi setelahnya. Kalau huruf akhirnya mat, ya mat namanya, nggak ada perubahan, mad topi. Kecuali kalau contohnya seperti di mana sebentar. Mat arid sukun itu di mana? Sebentar. Ini bukan. Oke, sekedap kuning. Ya, contohnya di sini nggak ada. Bentar.
Ini di Al-Takatsur ini ya. Nah, ini yang saya kasih tanda itu. Nah, itu berarti semuanya wawu maddu alif sukun. Oh gitu. Jadi kalau ada huruf mad ya, wawu maddu tabi'i, setelah itu ada huruf nun yang huruf yang berharokat. Nah, nunnya ini kan disukunkan, baru nanti maddu tabi'inya ganti nama jadi maddu alif sukun. Itu. Berarti yang malaha tetap ya? Ya, tetap alif maddu tabi'i. Ya, silakan dilanjutkan. Alif madhu tabi'i harokatan malaha. Ya, dari awal silakan dari ayat ketiga. Wa qalal insanu malaha. Nah, coba dibaca dari ayat 1. Silakan Ummu Jasmine. Oke. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha. Insyaallah, kalau sebentar ya. Kayaknya ada Salah. tentang sebentar. Ayo. Oh, ada tahu. Untuk siapa? Oh, dapat. Oh, iya. Ada jadi konsultasi di kantor ada tadi kan ya? Di toko depan. Ya nanti kalau tempat ambil di ajak terus ambil di tahu itu depan ya? Iya. Iya. Ya, kita lanjutkan. Ya, silakan Ummu Azam dibaca langsung ayat keempat. Ummu Azam, ya silakan. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Lanjut. Sekarang Ummu Ihsan, saya baca dulu ya, saya tadi lupa maunya talqin. Ya, saya baca dulu nanti silakan ditirukan. Bi anna rabbaka awhalaha. Bi anna rabbaka awhalaha. Ya, lanjut Ummu Kinan. Ya, kita di ayat ke-6. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Silakan. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Ya, Ummu Zaidan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Ditahan sedikit lagi di khairah itu ada idgham di gunah ya. Khairan yarah. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Ya. Jadi ada idgham di gunah di situ, jadi harus ditahan lagi gunanya sedikit. Ya, meskipun di situ ya tidak ada tanda tasdid ya, jadi jangan sampai terkecoh ya umat yang lain misalnya yang belum pernah melihat. Jadi meskipun di situ tidak ada tanda tasdid di atas huruf ya, tapi tetap di situ idgham di gunah ya. Jadi karena memang ini jenisnya idgham naqis, idgham idgham yang tidak sempurna ya, huruf tanwinnya melebur ke huruf ya dengan tidak sempurna. Tidak sempurna kenapa? Karena masih menyisakan gunnah. Ya, itu disebut
idgham di gunah karena ada gunahnya. Jadi karena ada gunah tersebut, jadinya idghamnya bukan idgham yang sempurna, itu bukan idgham kamil tapi idgham naqis. Itu nanti pembahasan di bab idghamnya. Baik, yang terakhir silakan Ummu Jasmin. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ummu Jasmin. Ayat keberapa Ustaz? 8 ya. Kita ulangi lagi ya. Didengarkan silakan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin sarran yarah. Shinnya ya. Coba diperjelas lagi sya. Dzarratin sya. Coba. Dzarratin sya. Ya, jadi desisannya tidak ada. Bahkan dia suaranya menyebar, tersebar di rongga mulut. Karena dia huruf shin punya sifat tafashi. Tafashi itu menyebarnya suara di rongga mulut. Seperti ya kalau mudahnya latihan huruf shin itu seperti ngusir ayam ya. Atau ngusir apa? Ngusir kucing apa? Nah, itu kan suaranya dia apa kayak huruf shin gitu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, alhamdulillah. Ada ditanyakan sampai sini, Ummahat? Alhamdulillah sudah jam 9:30 pas ya. Tadi kan yang halaman 36 ada yang baca di bawah itu ya. Ya. Apa syahid badal itu. Nanti kita ngajarin ke anak-anaknya di rumah setiap kotak satu selesai terus baris pertama selesai terus baca di bawahnya gitu. Iya, enggak apa-apa untuk awal-awal mungkin satu baris dulu selesai, baris yang warna apa tadi itu? Warna kuning ya misalnya untuk melancarkan tahajudnya dulu, baru mengenalkan syaitnya. Terus baris yang biru satu baris selesai baru baca syaitnya. Nanti mungkin baris ke hijau ya apa? Warna hijau baru nanti setiap kotak mulai dibaca syaitnya seperti itu. Pokoknya per baris baru baca yang di bawahnya gitu ya. Minimal bisa baca dulu. Ya. Oke. Dari awal dikenalkan juga nggak apa dari awal, yang penting bisa baca dulu. Akudimal hamzu alal mati wada badal ka amanu wa imanan huda. Sambil dilakukan nanti biar mudah juga. Nanti kalau sudah bacanya lancar, nanti dikenalkan di setiap diminta menyebutkan syaitnya di setiap kotaknya itu. Oke Ustaz. Jazakallahu khairan. Ada lagi yang ditanyakan? Afan Ustaz, ini mau tanya, Azamul itu kalau baca itu nggak mau maddu, tapi misalnya alif, mad, tobi'i gitu, nggak pakai maddu. Nggak apa-apa. Itu gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Ya, yang penting dia mau tahji dan paham juga sudah. Alhamdulillah sudah nilai plus itu. Alhamdulillah. Iya. Jazakallahu khair. Ya. Ada lagi yang ditanyakan lagi? Ummahat yang lain? Baik, ya kalau tidak ada, ya alhamdulillah kita di akhir waktu di daurah pada kesempatan hari ini. Ya, semoga ilmu yang kita pelajari, ya setiap huruf yang kita pelajari bisa menjadi pemberat amalan kita nanti di hari kiamat, yang juga nanti akan bisa menjadi amal jariah untuk kita ketika kita mengajarkan kepada anak-anak kita. Ya, alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakunallahu khairan atas partisipasi dan kehadirannya. Semoga Allah memberikan balasan dengan sebaik-baiknya berupa ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.